Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, yang jika seandainya seluruh lautan di dunia ini Allah jadikan tinta, pepohonan Allah jadikan pena, dan daun-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya semua itu tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana benda-benda lainnya, Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini juga memiliki tujuan. Apakah tujuan diturunkannya Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan ialah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui tiga tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, hudan linnas, sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan yang kedua, sebagai penjelasan. Al-Quran sebagai penjelasan mengenai ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, sebagai pembeda. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, dan kebahagiaan dan kesengsaraan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tidak ada satupun buku ataupun kitab di dunia ini yang jika kita membacanya, baik paham maupun tidak paham, kita akan mendapatkan pahala, kecuali Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfun fi kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfin, walakin alif harfin, lam harfin, wa mim harfin." Man qara'a harfun fi kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfin. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif harfin, alif satu huruf, lam harfin, lam satu huruf, dan mim harfin, mim satu huruf. Jadi jika kita membaca alif lam mim saja kita telah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita membaca lebih daripada itu, sungguh banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Dan apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena jika kita banyak membaca Al-Quran, hidup kita akan menjadi tenang. Dan Rasulullah juga pernah berkata, manusia terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, tetapi jika kita tidak pernah membuka, apalagi membaca Al-Quran, kita tidak akan tenang di hidup ini, dan hanya akan menjadi manusia yang biasa saja di mata Allah. Sebagai kesimpulan, marilah luangkan waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang mana semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di bulan Ramadan saja kita malas membaca Al-Quran, maka tidak perlu ditanyakan lagi di luar bulan Ramadan ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.